Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama, atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktapianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Bapak Diakon Niko Wirawan Jaya sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Seksi pelayanan pemuda yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Bapak Penatua Mardi Ampong SPD yang akan memainkan keyboard atau musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Saudara Alexander Kurniawan, Saudara Yusak Alejandro, dan Saudari Astriani Yulincia yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system. Bapak Penatua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat pada hari ini, Minggu 3 Agustus 2025 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 10 Agustus tahun 2025, waktu pukul 8.30 WIB atau jam setengah 9 pagi, sebagai berikut. Petugas mimbar, lingkungan pelayanan 2. Pendeta pelayanan atau khotbah, Ibu Pendeta Oktapianti STH. Liturgus, Ibu Penatua Sakora. Song leader, Ibu Penatua Herti Carolina dan Ibu Gresela. Pemain keyboard atau musik, Bapak Diakon Budi Alpianto SPD. Liturgi, tata ibadah bahasa Dayak Ngaju bentuk kedua. Nas Alkitab, pembacaan Mazmur pasal 50 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-23. Khotbah Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-35 sampai yang ke-48. Bahasa Dayak Ngaju, nyanyian ungkup. Berita keuangan. Berita keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak atau Ibu bisa melihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang baru masuk hari ini sebagai berikut. Yang pertama, kolekte sekolah hari Minggu berjumlah 95.000. Yang kedua, persembahan syukur keluarga Fran Buan berjumlah 300.000. Berita lain-lain. Berita kebaktian rumah tangga atau lingkungan sebagai berikut. Lingkungan pelayanan 1 untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan. Di lingkungan pelayanan 1 sudah dilaksanakan. Lingkungan pelayanan 2 untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan tanggal 6 Agustus 2025 diterima, namun atas permintaan keluarga diundurkan ke hari tanggal Sabtu 9 Agustus 2025, waktu pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore, tempat rumah keluarga Arniwati, lingkungan pelayanan 2. Petugas liturgus Bapak Penatua Timotius, khotbah Ibu Pendeta Oktapianti STH, keyboard Saudari Bethesda Monica, song leader Ibu Penatua Esterlina. Diundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir pada ibadah tersebut. Lingkungan pelayanan 3 akan dilaksanakan ibadah rumah tangga atau lingkungan secara terbatas, mengundang pendeta, penatua, diakon, lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3. Jadwal dimajukan yaitu pada hari tanggal Sabtu 9 Agustus 2025, waktu pukul 17.30 WIB atau jam setengah 6 sore, tempat
Rumah Keluarga Korintus M. Anggen, lingkungan pelayanan 3, petugas, liturgus Ibu Diakon Mary Susianti, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH. Kemudian akan dilaksanakan kebaktian seksi pelayanan Bapak atau SPB, yaitu pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2025, waktu pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore, tempat Gedung Gereja Betania Barimba. Petugas, liturgus Bapak Kristopel, khotbah atau firman Tuhan Ibu Pendeta Oktavianti STH, keyboard atau musik Bapak Penatua Mardi Ampong SPD, song leader Bapak Penatua Yonatan SPT. Diundang Bapak-Bapak SPB untuk hadir pada ibadah tersebut. Kemudian akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan perempuan atau SPPER, yaitu pada hari tanggal Minggu 3 Agustus 2025, waktu pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore, tempat Rumah Keluarga Ibu Eka Prastia, lingkungan pelayanan 2, petugas, liturgus Ibu Penatua Herti Carolina, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, keyboard Bapak Penatua Mardi Ampong SPD, song leader Ibu Diakon Nerna Tuti Asi. Diundang ibu-ibu SPPER untuk hadir pada ibadah tersebut. Kemudian akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja pemuda atau SPRP, yaitu pada hari tanggal Jumat 8 Agustus 2025, waktu pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore, tempat Gedung Gereja Betania Barimba. Petugas, liturgus Vivin Widya Kuswara, doa syafaat Stefan Apriliano, doa persembahan Elwina Kristi, pendamping Ibu Pendeta Desi Natalia STH, metode GEM. Diundang remaja pemuda untuk hadir pada ibadah tersebut. Kemudian akan dilaksanakan ibadah syukur mengenang 4 tahun almarhum Pancar Asimamba Tando yang dilaksanakan secara terbatas, mengundang pendeta, penetua, diakon, pekerja gereja dan keluarga dan tetangga, yaitu pada hari tanggal Selasa 5 Agustus 2025, waktu pukul 15.00 WIB jam 3 sore, tempat Rumah Keluarga Peterson Tando, lingkungan pelayanan 3, petugas, liturgus Ibu Penetua Nuryati, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH. Surat perihal pemberitahuan nomor 045 MPH-HR GKE KS UI _08 2025 kepada anggota jemaat sekawasan Resort GKE Kapuas Seberang di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sehubungan dengan adanya kerjasama sinergi antara pemerintah Kabupaten Kapuas dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas tentang program pelayanan administrasi kependudukan, bidang pelayanan pencatatan sipil, meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, serta bidang pendaftaran penduduk, nomor 000-396 Disduk Capil _2025. Dan sebagai tindak lanjut dari kerjasama dimaksud yang berdasarkan surat penyelenggara Kristen nomor B.KK-15.3.8/BA 011-04/2025 perihal penentuan petugas pencatatan kependudukan dan Majelis Resort GKE Kapuas Seberang
menindaklanjuti dengan menunjuk petugas sebagai admin untuk melakukan pelayanan terhadap warga jemaat dalam proses pengurusan akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, serta bidang pendaftaran penduduk. Maka berkenan dengan hal tersebut, Majelis Risot GKE Kapuas Seberang membuat surat penunjukan nomor 16/MPHR GKE KS /KPTS/04/2025 dan diperkuat oleh surat tugas dari Kemenak Kabupaten Kapuas penyelenggara Kristen nomor B243/KK15/BA/11/06/2025. Adapun petugas yang ditunjuk menjadi admin pencatatan kependudukan adalah yang pertama, Penetua Timotius, wilayah tugas Kecamatan Kapuas Silir, keterangan Jemaat Barimba, Sungai Pasah dan Sakapinang. Yang kedua, Diakon Yosua, wilayah tugas Kecamatan Kapuas Silir, keterangan Hampatung dan Dahirang. Yang ketiga, Andi Astowo, wilayah tugas Kecamatan Batagu dan Tamban Catur, keterangan Jemaat Sidorejo, Tamban Luar dan Kolam Tengah. Jadi bagi Bapak atau Ibu anggota jemaat yang mau mengurus pencatatan kependudukan bisa menghubungi atau datang ke petugas yang ada di wilayah jemaat masing-masing. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan atas segala perhatiannya, tidak lupa mengucapkan terima kasih. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan hymne KPRP GKE. GKE, Daulah harapan bangsa dan gereja. Mengabarkan Injil Kristus ke seluruh dunia. Bersaksi, bersekutu dan melayani agar hidupmu menjadi berkah bagi sesama. Pakailah talentamu untuk melayani setia dan terus berkarya dalam persekutuan dan pelayanan. Jadilah suluh pelita yang bersinar terang. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Shalom. Apa kabar pagi ini? Kalau saudara-saudara bersukacita hari ini, bolehkah kita ucapkan bersama-sama dengan mengangkat tangan kita, puji Tuhan, haleluya. Luar biasa.
Hari ini adalah hari spesial yang sekali karena kita bersama-sama merayakan Hari Pemuda GKE. Hari di mana kita mengingat bahwa Tuhan memakai generasi muda untuk menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksinya di dunia ini. Dengan semangat baru, mari kita mulai ibadah ini dengan satu ungkapan sukacita. Tuhan Yesus luar biasa. Tapi bukan hanya untuk para pemuda. Hari ini adalah hari untuk seluruh Jumat Tuhan. Karena dalam kebersamaan kita adalah sebagai satu tubuh Kristus. Tua, muda, anak-anak, semuanya dipanggil untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Untuk memulai ibadah kita, mari kita menarik napas perlahan, mengangkat hati kita kepada Tuhan. Bersama dengan seluruh alam semesta, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan layak dipuji, disembah. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Nya. Sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk.
Kita menyadari akan keterbatasan kita dan seringkali gagal untuk mencerminkan kasih dan kebenaran Tuhan. Kita datang kepadanya dengan segala kelemahan dan kejatuhan kita. Kita tahu kita tidak layak di hadapannya, namun kasih-Nya tetap menerima kita. Mari datang dengan hati yang hancur dan roh yang remuk, menyerahkan seluruh keberadaan kita kepadanya. Karena Dia tidak melihat siapa kita di masa lalu. Mari kita menyampaikan kerinduan kita kepada Tuhan, berkata dengan sepenuh hati dalam hidup kita, Tuhan, aku mau menjadi seperti yang Kau ingini. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sidang Jumat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengaku dosa dan kesalahan kita yang kita ucapkan secara litani. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Sebagai pemuda-pemudi yang Kau kasihi, kami sadar seringkali kami keliru dalam menghayati anugerah kemerdekaan. Bukannya menjadi pembawa damai,
kami justru menambah luka dalam dunia ini. Kami mengaku di hadapan-Mu. Ampunilah kami Tuhan, karena kami sering memakai kemerdekaan untuk menangkan keinginan diri sendiri, bukan untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Kami kehilangan semangat untuk berdoa, jarang membaca firman-Mu, dan malas terlibat dalam pelayanan serta persekutuan. Ampunilah kami Tuhan, pulihkan kembali cinta kami kepadamu. Tuhan, di tengah dunia yang penuh kekerasan, Engkau memanggil kami menjadi pemuda pembawa damai. Namun kami sering menyebar amarah, iri, dan curiga di antara sesama kami. Ampunilah kami, Tuhan, ajar kami berjalan dalam kasih dan hidup dalam damai sejahtera seperti yang Engkau kehendaki. Sidang jemaat dimohon untuk berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Sebab firman-Nya berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dipersilakan duduk kembali. Inilah suara kasih Allah yang tak pernah berubah. Ia tidak memperhitungkan dosa-dosa kita, melainkan mengangkat kita kembali sebagai anak-anak-Nya. Tiada kasih yang sebanding dengan kasih Tuhan. Anugerah-Nya tak pernah berubah bagi kita, melampaui segala pelanggaran kita. Karena itu, mari kita tetapkan hati kita untuk hidup menyenangkan hati-Nya. Dengan segenap hati dan jiwa, mari kita naikkan syukur dan berkata, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu
Sidang Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada hari ini sesuai nas Almanak GKE, yaitu dari kitab Perjanjian Lama, Hosea pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Dengan perikop kasih Tuhan mengalahkan kekerasan hati orang Israel. Saya akan membacakan Alkitab versi terjemahan baru. Dan sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, saat ini kami tunduk di hadapan-Mu, menaikkan doa dan ucapan syukur kami atas segala kasih dan kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami di setiap harinya. Kami bersyukur ya Tuhan atas kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada. Terima kasih atas teman, saudara, ayah, ibu, dan semua yang ada di sekeliling kami. Diberkatilah kiranya kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjadi berkat bagi keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian isi dari firman-Mu. Bimbing kami agar kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Hosea pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Dengan perikop kasih Tuhan mengalahkan kekerasan hati orang Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Semakin dipanggil, mereka semakin mengikuti jalan mereka sendiri. Mereka mempersembahkan kurban kepada para Baal dan membakar kurban untuk patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kemanusiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat buk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk untuk memberi mereka makan. Bukankah mereka harus kembali ke tanah Mesir? Biarlah Asyur menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka akibat rancangan-rancangan mereka. Umatku bersikeras membelakangi aku, mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Bagaimana mungkin aku mengabaikan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Bagaimana mungkin aku mengabaikan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Jeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, dan belas kasihanku serentak bangkit. Aku tidak akan melampiaskan murkaku yang bernyala-nyala, tidak akan lagi membinasakan Efraim, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang dalam murka. Mereka akan mengikut Tuhan, ia akan mengaum seperti singa, sungguh ia akan mengaum. Anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, dengan gemetar datang seperti burung dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Lihat wajahmu, ku terkagum
baptisma yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami muda, bukan tanpa beban. Kami hidup dalam zaman penuh kebebasan. Namun, hati kami sering terikat. Kami bisa berkata banyak, tapi jarang mendengar suara damai dari dalam. Kami lelah, kami rindu. Bukan sekedar merdeka untuk bersuara, tapi merdeka dari luka, dari takut, dari topeng-topeng pada wajah kami. Merdeka untuk mencintai diri sendiri dan sesama. Merdeka untuk membawa damai.
Tuhan datang bukan dengan teriakan, tapi dengan sentuhan kasih. Dan kami belajar, kedamaian tidak datang dari luar, tapi dari hati yang disentuh kasih Allah. Kami pemuda-pemudi hidup dalam kemerdekaan, bukan hanya untuk bebas, tapi untuk membebaskan. Bukan hanya untuk bersuara, tapi untuk menjadi suara damai. Bukan hanya untuk berkarya, tapi untuk menghadirkan kasih yang menyembuhkan.
Bapak Ibu jemaat Tuhan dan kaula muda pada pagi ini, Shalom. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mari kita buka kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Dalam pembacaan Alkitab ini kita baca secara bergantian. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan berkenan memberkati kami. Tuhan juga berkenan memakai kami untuk bekerja melayani Engkau di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memanggil kami, baik tua maupun muda, dan setiap pelayanan yang kami lakukan, Tuhan memandangnya berharga. Demikian juga pada hari ini, Tuhan boleh berkenan atas pelayanan anak-anak mudamu, karena pada hari ini kami boleh bersuka cita buat kebaikan Tuhan buat anak-anak muda. Tuhan selalu menyertai dan memberkati anak-anak muda, dan dalam gumul juang mereka Tuhan terus ada di dalamnya. Hari ini kami merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Biarlah Tuhan ibadah ini memberkati kami sekalian, memberkati anak-anak mudamu, dan melewati firman Tuhan. Kami senantiasa dituntun untuk menjadi umat kesayangan Tuhan yang selalu melakukan kehendak-Mu seturut dengan firman-Mu. Berbicaralah melewati hamba-Mu. Kami siap untuk mendengarnya. Amin. Kita baca secara bergantian Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalqnya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, atau orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Di hari kita merayakan Hari Pemuda GKE ini, saya menyapa kita semua. Shalom. Khusus anak-anak muda, shalom. Ya, semangat anak-anak muda. Di tangan saya punya botol. Botol apa ini? Botol minum. Ya, ini botol kosong. Konon ada seorang guru yang punya 3 orang murid. Seorang guru itu ingin menguji muridnya. Siapa di antara ketiga orang muridnya itu yang bijaksana? Lalu guru itu memberikan ujian kepada ketiga orang muridnya dengan sebuah botol. Masing-masing murid diberikan sebuah botol. Ujiannya adalah para murid harus mengisi apa saja yang mereka suka di botol yang diberi guru. Tapi botol ini bukan sembarang botol. Botol ini adalah botol ajaib. Ajaibnya apa? Kalau mereka meminum dari botol itu, tidak akan pernah habis airnya atau apa yang diisi, tidak akan pernah habis. Ujian diberi 1 minggu. Lalu ketiga murid berpikir apa yang pantas untuk diisi di botol yang ajaib ini, tidak pernah habis. Murid yang pertama berpikir, apa ya yang pas? Saya suka minum sirup merah, kesukaan saya. Wah, ini enak. Lalu saya putuskan mengisi botol ini dengan sirup merah. Dia senang. Dia coba minum sekali, minum 2 kali, masih tidak berubah. Volumenya tetap penuh. Ini mantap. Murid yang kedua melihat murid yang pertama mengisi dengan sirup, dia tidak mau kalah. Saya juga harus cari minuman kesukaan saya yang lebih mahal dari sirup. Lalu dia berjalan ke pasar, dia mencari, dia suka es krim coklat. Lalu dia isi botol minumannya dengan es krim coklat. Wah, nikmat, aduhai. Dingin, segar, apalagi hari panas. Coba dulu minum seteguk, minum 2 teguk, tidak pernah berubah volumenya, tidak pernah habis. Murid yang ketiga, dia tidak terpengaruh dengan murid pertama dan murid kedua. Dia memutuskan, aku hanya mau mengisi air putih saja. Lalu ketiga murid itu membawa botol-botol yang sudah mereka isi sesuai kesukaan mereka di hadapan para guru. Dan guru berkata, ujian dimulai. 1 minggu kalian meminum, tidak boleh meminum yang lain, hanya yang kalian minum yang dari botol yang kalian isi, dan tidak akan pernah habis. Lalu mereka kembali pulang. Murid pertama 1 hari, 2 hari, 3 hari makan
pagi, makan siang, makan malam, minumnya sirup. Mantap. Mungkin marjan ya. Tetapi di hari yang keempat sudah mulai badannya merasa tidak nyaman. Perutnya mulai sakit. Tenggorokannya sudah mulai seret. Sudah mulai batuk-batuk. Lalu dia menyerah dan berkata kepada gurunya, "Saya menyerah." Dia kalah. Murid yang kedua tadi, es krim coklat, mantap. Dingin, sejuk. Hari pertama makan pagi, minum es krim, makan siang, setelah itu minum es krim, makan malam, minum es krim. 2 hari begitu juga, 3 hari begitu juga, 4 hari sudah mulai giginya sudah mulai nyilu, perut sudah mulai sakit. Apalagi ya, mungkin karena dingin terus dia merasa sudah mulai tidak nyaman badannya. Dia menyerah di hari yang keempat. Lalu berkata kepada sang guru, "Guru, aku menyerah, aku kalah." Murid yang ketiga yang mengisi botol dengan air putih. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, tidak pernah ada masalah sampai 1 minggu. Tidak ada gangguan kesehatannya. Justru ia lebih sehat, lebih segar, karena ia hanya minum air putih. Dan siapakah yang menang dari ketiga murid itu? Murid yang minum air putih. Karena ini hari pemuda, saya turun ke sini, saya mau berefleksi. Air putih itu baik sekali untuk kita, benar? Apalagi kalau firman Tuhan, sangat baik untuk kita. Botol ini, Bapak Ibu, botol ini ibaratkan hati kita. Botol ini ibaratkan hidup kita. Apa yang kita isi dalam hidup kita itu akan menentukan bagaimana masa depan kita. Apa yang kita pilih hari ini itu akan menentukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Botol ini hidup kita, botol ini hati kita. Kalau setiap hari hati kita, hidup kita diisi oleh firman Tuhan, diisi dengan kasih, maka apa yang disampaikan oleh kitab Kolose tadi, kalau hidup kita diisi dengan kasih, diisi dengan firman Tuhan, maka hidup kita akan hidup penuh dengan pujian, ucapan syukur. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Kata hendaklah perkataan Kristus, atau kenakanlah kasih. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bayangkan kalau itu selalu kita isi dalam hidup kita, maka segala hal yang baik akan mengiringi kita. Tapi bagaimana kalau dalam botol hidup kita ini kita isi hal-hal yang kita pikir enak, hal-hal yang kita pikir enak. Apa yang disampaikan di ayat yang kelima? Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang duniawi berarti segala sesuatu yang enak. Dampaknya apa? Dikatakan ayat 6, semuanya itu akan mendatangkan murka Allah. Kalau dalam botol ini, hidup ini, hati ini, kita isi dengan sesuatu yang duniawi, katakanlah kita suka tidur molor terus, malas terus. Katakanlah hidup kita ini kita isi dengan setiap hari main game,
Katakanlah setiap hari kita melakukan satu kebiasaan-kebiasaan buruk. Katakanlah seperti dalam kitab Kolose ini, segala perjinahan, nafsu jahat, percabulan, setiap hari kecanduan video porno misalnya. Ini anak-anak muda, apa yang terjadi? Ini tidak hanya berlaku untuk anak-anak muda, untuk kita orang tua juga. Katakanlah setiap hari kita memperlakukan anak-anak kita, mengisi botol ini dengan hal yang menyakiti hati mereka. Harga diri mereka jatuh. Kemarahan yang menimbulkan duka cita di hati anak-anak. Ini akan berdampak. Karena itu dalam refleksi tadi, pemuda yang pertama membawa rantai, simbol perbudakan dosa, simbol kecanduan, simbol kemarahan. Anak-anak muda juga tidak lepas dari beban. Mereka dikungkung oleh perbudakan dosa, dikungkung oleh kecanduan tadi, kecanduan main game setiap hari, itu yang dikonsumsi. Kecanduan video porno, itu yang dikonsumsi. Kemarahan. Pemuda yang kedua membawa kaca, cermin pecah, simbol luka batin, harga dirinya yang terinjak dan hancur. Ia menerima tindakan yang tidak selayaknya ia terima, bullying dari orang di sekitar, orang mengejek. Bahkan kata-kata pun bisa menjatuhkan harga diri anak-anak muda. Punai kau tuh mameh. Lalu dia merasa minder. Pemuda yang ketiga membawa bendera hitam, simbol kehilangan harapan dan damai. Karena pergumulan anak-anak muda tidak mampu untuk menyelesaikannya. Banyak anak-anak muda yang putus asa. Ia kehilangan pengharapan, tidak merasa dikasihi, diperlakukan mungkin tidak baik di sekitarnya, lalu mencari jalannya sendiri. Kehilangan pengharapan. Tidak heran banyak kita melihat berita-berita anak-anak muda menyelesaikan hidupnya dengan caranya sendiri. Pemuda yang keempat membawa HP, gadget, telinga tertutup, simbol dunia yang bising, simbol anak-anak muda yang kehilangan arah. Dia tidak tahu jadinya seperti apa karena tidak ada yang menuntun, tidak ada yang menasehati, tidak ada yang menegur. Mana kuai melalus talu gawi. Simbol yang kelima, pemuda lima membawa ransel berat, simbol beban hidup, keluarga, pendidikan, relasi. Kerap kali juga perlakuan orang tua kepada anak-anak menjadikan anak itu sebagai beban. Kerap juga perlakuan orang tua kepada anak-anak mau supaya anak itu menjadi orang yang seturut kehendak orang tua, ditekan. Kalau tidak sesuai dengan keinginan orang tua, dikatakan gagal. Sehingga anak-anak muda merasa ini menjadi beban hidupnya. Namun Bapak Ibu Saudara, dari refleksi tadi kita melihat bahwa bukan berarti semua itu tidak ada jalan keluar. Tuhan datang bukan dengan teriakan katanya, tapi dengan sentuhan kasih. Dengan sentuhan kasih, hati yang disentuh kasih Allah,
semua yang mungkin kita katakan itu rusak bisa dapat diperbaiki karena si Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu, dari ilustrasi botol tadi mau mengajak, mengingatkan kita, hai anak-anak muda, hai kita para orang tua, apa yang mesti kita isi dalam botol hidup ini. Karena apa yang kita pilih itu menentukan masa depan kita, masa depan anak-anak muda. Karena itu firman Tuhan dalam kitab Kolose, hendaklah perkataan Kristus, kenakanlah kasih, kiranya itu memenuhi botol hidup kita. Kenapa ini ditekankan oleh Paulus dalam kitab Kolose? Manusia baru dikatakan. Karena kita ini telah ditebus oleh darah anaknya Yesus Kristus. Sehingga kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba Tuhan. Menjadi hamba yang melakukan kebenaran. Kita harus hidup baru. Isilah hidup kita dengan yang baik, karena kita harus hidup baru. Setiap saat, setiap waktu kita harus memperbaharui hidup kita, diri kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu ada tahu ular bisa mengganti kulitnya? Apakah ketika ular mengganti kulitnya merubah sikap atau sifat asli ular? Tidak. Tetapi kita bukan ular. Bukan hanya casingnya saja yang kita ubah. Oh, aku hidup baru Tuhan. Aku rajin ibadah. Aku rajin berdoa. Rajin ikut persekutuan. Tapi hatinya masih penuh dengan kejahatan, kebusukan. Casingnya saja yang berubah, kulitnya saja seperti ular. Tetapi manusia baru yang dikatakan kepada kita dalam firman Tuhan ini, kita sungguh-sungguh menjadi manusia yang diperbaharui. Hati hidup kita melewati tutur kata, sikap dan pikiran-pikiran kita. Selamat Hari Pemuda. Tuhan memberkati anak-anak muda. Isilah botol hidupmu sejak sekarang. Pilihlah yang baik. Pilihlah perkataan Tuhan. Pilihlah kasih Kristus. Karena apa yang kau pilih hari ini menentukan masa depanmu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan pada hari ini. Kami boleh merayakan Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan memandang berharga generasi muda. Tuhan juga mau berkenan menuntun anak-anak mudamu untuk mereka memilih sejak sekarang segala hal yang baik, segala hal yang berguna, yang semuanya itu akan menentukan masa depan anak-anak mudamu. Tuhan juga berkenan memakai generasi muda untuk melayani Tuhan dan sesama. Karena itu biarlah pelayanan yang dilakukan anak-anak mudamu teristimewa pada hari ini, itu boleh Tuhan berkati. Demikian juga kami setiap orang tua. Kami pun juga boleh mengisi botol kehidupan, botol hati kami yang akan berdampak kepada anak-anak kami. Kami akan memberi yang terbaik untuk anak-anak kami. Kami akan menuntun dan membimbing mereka secara benar dengan nasihat yang tidak jemu-jemunya kami sampaikan. Lebih-lebih dengan teladan iman, teladan kehidupan yang kami berikan.
Kami tidak menjadikan anak-anak di tengah keluarga sebagai beban untuk hidup kami, tetapi anak-anak muda sebagai anugerah yang Tuhan berikan untuk kami. Kami akan melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai orang tua secara bertanggung jawab. Tolonglah kami setiap orang tua ya Tuhan, agar kami memiliki roh penguasaan diri, sehingga kami tidak menjadikan diri kami sebagai batu sandungan yang meninggalkan akar kepahitan, trauma bagi anak-anak kami. Biarlah anak-anak muda kami mengalami pertumbuhan yang baik dan sehat, bahkan menjadi generasi yang kuat, yang tangguh, yang tidak mudah putus asa. Ketika anak-anak mudamu diperlakukan tidak baik, baik itu di keluarga, baik itu dalam lingkungan sekolah maupun juga masyarakat, biarlah kami boleh hidup mengasihi mereka. Kami memperlakukan mereka dengan baik. Kami boleh menorehkan segala hal yang berkenan di hati Tuhan dan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ketika anak-anak mudamu mengalami pergumulan dalam hidup mereka, kadang mereka kehilangan arah, tujuan, tidak tahu apa yang mesti mereka lakukan. Mereka merasa tidak dicintai, tidak disayangi karena perlakuan kami sebagai orang tua. Oh Tuhan, tuntunlah mereka, tuntunlah kami semua. Tolonglah generasi muda dalam pergumulan mereka. Biarlah mereka dapat menyelesaikan pergumulan, masalah dengan sikap sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak mencari jalan keluar secara instan, apalagi jalan keluar itu adalah hal yang dapat merugikan mereka, merugikan masa depan mereka. Berikanlah kepada mereka kedewasaan dalam berpikir, dalam bertindak, dalam berkata-kata. Tuhan, kami berdoa bagi generasi mudamu dalam perjuangan mereka untuk meraih cita-citanya. Mungkin ada yang merasa sudah jenuh, sudah lelah untuk sekolah. Oh Tuhan, kiranya anak-anak kami diberikan semangat belajar, semangat berjuang untuk meraih impian dan cita-cita. Tidak mudah patah semangat ketika mereka mengalami kegagalan. Mereka tetap sabar dan sadar bahwa di balik kegagalan itu ada keberhasilan yang Tuhan siapkan. Tidak akan membuat mereka berputus asa. Terus bertekun, memberikan yang terbaik untuk keluarga, untuk orang tua, dan menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Demikian juga Bapa di surga. Kiranya generasi-generasi mudamu di masa sekarang boleh mengisi tabung hati mereka, botol hidup mereka yang rindu untuk melayani Tuhan. Biarlah mereka boleh menyediakan diri, tidak malas untuk melayani Tuhan, melayani jemaat. Mereka akan tetap siap ketika mereka dipakai oleh Tuhan untuk berpartisipasi melayani di gereja, masyarakat, dan negara. Bapa di sorga, kami juga sebagai gerejamu, kami juga sebagai orang tua, kami memiliki peran yang penting untuk pertumbuhan generasi muda GKE. Dan dalam rangka GKE menuju gereja yang ramah anak, ramah remaja, dan pemuda. Berkatilah kami gerejamu, berkatilah kami orang tuamu, agar kami boleh menempatkan generasi muda, anak remaja dan pemuda menjadi generasi yang cinta akan gerejanya, cinta Tuhan, sebagaimana lagu yang mereka sampaikan tadi. Mereka mau mencintai Engkau Tuhan dengan mencintai firman-Mu, dengan dengar-dengaran akan
nasihat yang semuanya itu akan baik untuk masa depan mereka. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi setiap penata layanan yang ada di gerejamu, yang menitik beratkan pelayanan untuk anak-anak muda, dimulai dari tingkat majelis sinode GKE, pengurus KPRP, tingkat sinode, resort maupun jemaat, bahkan juga seksi pelayanan remaja pemuda yang ada di setiap jemaat. Biarlah program-program itu boleh memberikan jawaban kepada setiap anak-anak muda yang rindu dan haus akan firman Tuhan, yang rindu dan haus untuk dituntun oleh Tuhan, sehingga pelayanan-pelayanan yang ada itu dapat diberkati oleh Tuhan. Dan anak-anak mudamu secara khusus SPRP Jemaat GKI Barimba ini boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Semakin banyak anak-anak muda yang rindu untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan dan melayani Tuhan, melewati talenta-talenta yang Tuhan beri kepada mereka. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi jemaatmu secara khusus Jemaat GKI Barimba. Berkatilah jemaat kami, Jemaat Barimba ini, segenap keluarga, segenap rumah tangganya masing-masing. Berkati juga mereka yang berkekurangan, berkati juga kami dalam usaha dan pekerjaan kami, berkati juga kami dalam rencana hidup kami. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menjamah, memulihkan mereka. Kami berdoa bagi Bapak Husian Seng yang saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menjamah dia, memberikan kepulihan dan kesembuhan baginya, bahkan hati yang bersuka cita, penuh dengan damai sejahtera. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini. Terima kasih buat berkat Tuhan melewati pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Kiranya semakin bertambah usia, semakin bertambah berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi anak muda kami, Bethesda Monica, yang berulang tahun ke-25. Kiranya Tuhan menyertai dia dalam tugas pekerjaan tanggung jawab dan menyertai dia di masa mudanya dalam rencana, impian dan harapannya. Kami juga menyerahkan ya Tuhan keadaan bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi para pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah kepada mereka roh hikmat, akal budi, sehingga mereka dapat memimpin dengan baik, arif, adil dan bijaksana. Pulihkan keadaan dunia kami ini yang penuh dengan peperangan saat ini, peperangan antar bangsa, bahkan juga bencana-bencana alam. Tuhan, kami percaya Tuhan hadir menolong dan menopang saudara-saudara kami. Kami boleh mendukung mereka dalam doa. Itu yang bisa kami lakukan. Bapa di sorga, terima kasih di Hari Pemuda GKI. Saat ini kami mohon, berkatilah anak-anak muda kami, berkatilah gumul juang mereka, berkatilah mereka dalam pergumulan mereka. Tolonglah mereka ya Tuhan. Jangan biarkan mereka semakin jauh daripada Tuhan, tapi mereka semakin dekat kepadamu dalam rasa takut kepada Tuhan, bahkan menjadi anak muda yang sukses dan berhasil. Terima kasih Bapa, doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Sebagai generasi muda yang dipanggil untuk hidup benar di tengah dunia yang terus berubah, kita perlu datang kepada Tuhan dengan hati yang diperbaharui, hati yang bersih, hati yang tulus dan siap dipakai untuk kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan, termasuk kesempatan untuk beribadah dan memberikan persembahan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur dan kasih kami. Biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan gereja-Mu dan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memberi hari ini bukan karena rutinitas, melainkan sebagai insan yang rindu menyenangkan hati Tuhan dan menjadi terang di tengah dunia. Ya, di tengah dunia yang menantang engkau. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita menyanyi dari NKB nomor 209, bait yang pertama sampai persembahan selesai dikumpulkan. Wahai pemuda, dunia menantang engkau. Jangan lesu, cepat segera, mari berjuang terus. Tiada penghalang, tiada perintah, kita berjuang pasti menang. Mari pemuda, segera raih kejayaanmu. Tangis jerit yang pedih dari derita dan celah, mari berjuang terus. Penghalang, tiada perintah, kita berjuang pasti menang. Mari pemuda, ikut segera raih kejayaanmu. Lihatlah yang kejahatan merebak, mari berjuang terus. Tiada penghalang, tiada perintah, kita berjuang pasti menang. Mari pemuda, ikut segera raih kejayaanmu. Mengerti dan lemah ingin dibela, mari berjuang terus. Tiada penghalang, tiada perintah, kita berjuang pasti menang. Mari pemuda, ikut segera raih kejayaanmu. Apapun kita buat, Yesus telah dan benar. Dalam kebaikan kasih pun, mari berjuang terus.
Saudara-saudari, di tengah semangat kebangkitan dan pelayanan generasi muda, hari ini kita diingatkan bahwa iman kita berdiri atas dasar yang kokoh, iman yang satu, yang hidup dan yang telah dipegang oleh orang percaya dari segala masa dan tempat. Maka marilah kita berdiri bersama mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Melangkahlah dari tempat ini ke tengah dunia yang lapar dan haus akan kebenaran dan cinta kasih Tuhan. Mereka mungkin merindukan kemerdekaan dan damai sejahtera. Terimalah dan bawalah bersamamu berkat dari Tuhan yang senantiasa beserta dengan engkau dari dulu, kini, dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Karena kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan. Ku buka mata, Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya